Ngomongin Biksu Tudong, teman-teman tahu kan belum lama ini perayaan Waisak ada Biksu Tudong udah 2 tahun berturut-turut dari Thailand jalan kaki sampai ke Borobudur. Nah, saya seneng loh dengar hal ini karena di Indonesia orang-orang sudah mulai mengerti apa itu Tudong. Cuma memang ada sedikit perbedaan dengan konsep Tudong yang ada di Thailand. Nah, tapi saya akan jelaskan supaya teman-teman bisa memahami dan ada kaitannya dengan dunia amulet. Di dunia amulet sangat familiar dengan istilah tudong. Seringkali master-master besar itu melakukan tudong di masa lalu sewaktu masih hidup ataupun ketika masih muda. Nah, tujuan dari tudong ini adalah menguji karma dari kehidupan mereka sekaligus melatih diri. Jadi yang dilakukan adalah ketika memperoleh izin dari gurunya langsung, para master ini akan pamitan untuk masuk ke hutan. Para master ini masuk ke hutan, bermeditasi, melatih diri, sekaligus menguji karma yang dimiliki. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau di dalam hutan, itu nggak gampang kita memperoleh makanan. Seringkali makanan diperoleh secara alami, ataupun melalui keberuntungan ketika bertemu dengan seseorang yang berdana makanan. Seperti kita tahu, para biku itu hidup dengan mendapatkan sokongan, dukungan, berupa dana makanan dari umat awam atau umat berumah tangga. Sementara kalau di dalam hutan, itu tidak mudah untuk mendapatkan dana makan seperti ini. Jadi seringkali konsep menguji karma di sini adalah keberuntungan karma baiknya, misalnya ada buah matang yang jatuh. Nah, itu dapat dikonsumsi. Nah, buah-buahan yang jatuh seperti ini dikonsumsi oleh para biku yang melakukan tudong. Luang Puhong sendiri salah satu master yang amuletnya sangat saya rekomendasikan. Beliau melakukan tudong, hidup di hutan pedalaman Kamboja selama 30 tahun. Ini beliau hidup di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Terlepas dari banyaknya kisah-kisah mistik dan gaib yang beliau alami. Ya, teman-teman mungkin udah tahu kalau teman-teman ikuti kita dari 10 tahun lalu, sejak 2015, di mana saya membahas keajaiban, miracle, serta life story dari Luang Puhong. Terlepas dari itu semua, ketika dalam hutan, Luang Puhong juga mengalami banyak hal, seperti bertemu dengan guru-guru dalam meditasi. Ya, guru-gurunya di sini konsepnya adalah guru-guru yang tidak terlihat dalam meditasi. Karena akan berbeda ketika seseorang melakukan meditasi di daerah yang rural, ya, atau remote, dengan daerah perkotaan. Kualitas batinnya pun akan berbeda. Karena situasi dimanapun kita berada akan sangat mempengaruhi pelatihan diri kita. Nah, jadi para master melakukan tudong di dalam hutan itu selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun, dan seringkali percaya atau nggak percaya, suka atau nggak suka, banyak cerita yang di luar nalar. Sehingga nggak heran ketika master-master ini melakukan tudong, mereka memperoleh pengetahuan khusus yang menyebabkan mereka memiliki daya spiritual yang tinggi. Itulah kenapa amulet dari para master-master yang melakukan tudong dengan serius, tudong dengan penuh dengan kekusyukan, pelatihan diri, seringkali sangat bermanfaat, manjur, dan bisa membawa perubahan dan manfaat dalam kehidupan. Karena meta atau cinta kasih yang ada dimasukkan ke dalam amulet-amulet yang para master berkati. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu metanya sumbernya dari kita pribadi maupun dari bantuan amulet, itu akan sangat berpengaruh. Itu aja yang saya mau sharing kali ini.